Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di kelas Corporate Finance 2. Dan pada malam ini kita masuk ke chapter 17 yang membahas dividends and dividend policy. Apa yang akan menjadi key competencies yang diharapkan Anda miliki ketika selesai di chapter ini? Jadi, cita-cita kita adalah Anda memahami dividend types dan bagaimana mereka dibayar. Kemudian Anda memahami mengenai issues dalam dividend policy decision, apa saja yang menjadi issues, masalah-masalah di sana. Kemudian Anda memahami perbedaan antara cash dan stocks dividends, cash dividend dan stock dividends. Dan Anda memahami kenapa stock repurchase menjadi alternatif untuk pembayaran dividen. Oke. Alright, kita mulai. Cash dividends. Jadi, istilah dividen itu biasanya itu refer kepada pembayaran cash, ya, didapatkan dari pendapatan dari kita, perusahaan. Jadi kalau perusahaan itu dia mendapatkan melakukan sales, ya, di dalam Anda buka lagi di chapter 6 terkait income statement. Dalam income statement ada yang disebut dengan sales, ya. Di bawah sales ada cost of goods sold. Ini sudah rekam belum? Kemudian setelah cost of goods sold, kita akan dapatkan gross profit. Di bawah gross profit ada cost, ya. Ada expenses, ada macam-macam, ada wages, ada overhead dan seterusnya. Ada expense di sana. Nah, gross profit dikurangin expense didapatkan EBIT, earning before interest and taxes. Setelah dibayarkan interest and taxes, maka kita dapatkan net income. Nah, dari net income inilah baru kita bisa membayarkan apa yang disebut dengan dividen. Ya. Nah, dari net income ini kita membayar kepada dividends. Dan sisanya masuk ke dalam return earning atau laba yang ditahan. Jadi ada laba perusahaan yang ditahan, disebut dengan return earning. Di dalam dividends ini dia terdapat beberapa form atau terdapat basic types dari cash dividends. Yang pertama disebut dengan regular cash dividend. Regular cash dividend. Yang kedua ada yang disebut dengan extra cash dividend. Yang ketiga disebut dengan special cash dividend. Dan yang keempat disebut dengan liquidating dividends.
yang dimaksud dengan regular cash dividend? Regular cash dividend adalah cash payment yang dibayarkan secara langsung kepada stockholders. Stock ini adalah pemegang saham ya. Stockholders, pemegang saham. Secara regular, rutin, apakah sekali setahun, apakah 2 kali setahun, ya, secara regular dibayarkan, atau 3 bulanan, atau 4 bulanan, quarter, usually quarter, ya, 4 bulanan, 3 kali setahun. Nah, ya, dibayarkan dari net income. Berapa yang dibayarkan berupa dividen? Ya bisa tergantung. Bisa 10% dan net income dibayarkan kepada stockholders. Bisa 20%, tergantung situasi dan kondisi dari perusahaan. Itu disebut dengan regular cash dividend. Kemudian yang kedua disebut dengan extra cash dividend. Apa yang dimaksud dengan extra cash dividend? Jadi extra cash dividend yaitu dividen yang dibayar, ya, dividen yang diberikan sebagai extra amount. Misalkan biasanya dividennya $5, kali ini $10, ada extra amount. Namun mungkin tidak akan terjadi di masa depan. Jadi sifatnya accidental basis. Ya, belum tentu semester depan dia bayar lagi kayak begitu. No. Jadi ada extra cash dividend. Sifatnya dia incidental. Yang ketiga yaitu special cash dividend. Special cash dividend ini dia similar dengan extra dividend. Ya, tapi yang pasti tidak akan berulang. Ya, memang spesial. Kayak misalkan dia dapat karena COVID betul-betul dia mendapatkan keuntungan, dibayarkan special cash dividend, ya. Tapi udah pasti nggak terjadi lagi di masa depan karena kondisi udah mulai membaik gitu ya. Gitu. Semua orang udah mulai kondisi udah mulai melandai. Special cash dividend. Kemudian yang terakhir adalah liquidating dividends, yaitu dividen yang didapatkan ketika perusahaan bangkrut, terjadi bankruptcy atau chapter 11. Perusahaan mengalami yang disebut dengan chapter 11, yaitu bankruptcy, sehingga perusahaan itu dijual, ya, di exercise, kemudian duitnya dipakai untuk membayar kepada dividen kepada pemegang sahamnya sebagai liquidating dividends. Oke. So far so good. Arasa, any questions? Silakan, ada pertanyaan? If any doubt, kalau ada yang ragu-ragu silakan ditanyakan. So far so good. Kapish? Pronto. Oke, good. Nah, berikutnya adalah dividend payment. Nah, sekarang tadi kita udah mengenal tipe-tipe dividen. Berikut sekarang yaitu masuk ke dalam dividend payment. Di dalam dividend payment kita mengenal 4 istilah. Declaration date, ex-dividend date, date of record, dan date of payment. Apa yang dimaksud dengan declaration date? Declaration date adalah
date yang mana board of director memberikan atau ketok palu bahwasanya perusahaan kita akan membayarkan dividen. Itu ada deklarasi oleh board of directors. Mereka declare bahwasanya kita akan membayarkan dividen. Dan ketika itu di-stated, maka it becomes liability, kewajiban, obligasi dari perusahaan. Once it is declared, it becomes obligation. Kemudian yang kedua yaitu, jadi kalau misalkan ya di dalam declaration date sekarang tanggal berapa nih? Oke, tanggal 10 Januari misalkan. Ketika tanggal 10 Januari ada rapat umum pemegang saham, kemudian si board of director dia memberikan pengumuman bahwasanya dia akan membayarkan dividen di bulan Januari, ya, maka itu menjadi obligasi. Kita ada declare. Nah, berikutnya adalah ex dividend date. Ex dividend date yaitu tanggal di mana tanggal yang merupakan dua hari sebelum tanggal pencatatan, ya. Jadi ketika Anda, ya, membeli saham 2 hari sebelum date of record, ya, maka Anda akan tercatat sebagai pemegang saham, ya, yaitu 2 hari sebelum date of record atau pencatatan siapa pemegang saham. 2 hari sebelum tanggal pencatatan itu, siapa-siapa yang punya saham tercatat, maka dia berhak untuk menerima dividen. Tetapi apabila dia bukan 2 hari, misalkan 1 hari sebelum tanggal pencatatan, maka dia dianggap tidak memiliki saham. Jadi hanya dicatat yang 2 hari sebelum tanggal pencatatan. Itu disebut dengan ex dividend date. Misalkan tanggal Anda beli saham itu tanggal 28 Januari misalkan. Terus tanggal pencatatannya adalah tanggal 30 Januari. Maka Anda masih dianggap memiliki saham untuk mendapatkan dividen. Tetapi kalau Anda beli sahamnya tanggal 29, sementara pencatatan tanggal 30, Anda dianggap tidak memiliki saham. Yang ketiga, date of record. Itu tanggal di mana Anda tercatat untuk mendapatkan dividen. Karena Anda 2 hari sebelum tanggal record itu Anda punya saham. Jadi 2 hari sebelum tanggal record Anda terverifikasi memiliki saham Telkom. Tapi kalau Anda udah jual 3 hari yang lalu, Anda udah nggak pegang saham lagi. Artinya Anda udah jual nih, orang mau bayar dividen, Anda jual saham gitu ya. Nah, itu Anda dianggap tidak kompeten atau tidak berhak menerima dividen. Tapi kalau Anda jual sahamnya di tanggal 29, Anda tetap berhak. Karena Anda sampai tanggal 28, 2 hari sebelum tanggal pencatatan, Anda masih pegang. 29 Anda jual, Anda tetap dapat dividen. Ya. Nah, yang keempat adalah date of payment. Yaitu tanggal di mana dividen itu dibayarkan kepada Anda. Ya.
Misalkan jadi misalkan declaration date-nya ini tanggal 15 Januari. Ambil contoh ini misalkan tanggal 15 Januari. Nah, kemudian pencatatannya record date-nya misalkan tanggal 30 Januari. Maka ex dividend date adalah tanggal 28 Januari. Dan payment-nya misalkan tanggal 16 Februari. 1 bulan setelah declaration date. Ya. Cek dikirimkan ke Anda atau dibayarkan ke rekening virtual akun Anda di sekuritas. Ini ya yang ada di dalam stages di dalam dividend payment. Oke, any questions? No questions? Oke, good. Nah, ini adalah bagaimana urutannya di dalam pencatatan. Ya. Jadi ada yang disebut dengan ex date. Ya. Ex dividend date. The stock price will fall by the amount of the dividends on the ex date atau ex dividend date atau hari di mana 2 hari sebelum tanggal record. Ya. Jika dividen dia $1 per share, the price will be $10 min 1, $9 on the ex date. Jadi maksudnya adalah biasanya ketika saham itu dibayarkan, maka dividen itu dibayarkan, harga sahamnya turun. Ya. Harga sahamnya turun ketika dividen dibayarkan. Itu adalah kebiasaannya ya. Nah, jadi misalkan kita punya stocks atau saham dengan nilai $10 per share. $10 per share, kita punya saham $10 per share. Kemudian BOD perusahaan itu mendeklar bahwasanya akan dilakukan pembayaran $1 per share. Nah, jadi ketika kita kita memiliki saham tersebut, ya, pada ex date, ex dividend date, maka harga sahamnya drop $1 per lembar saham menjadi $9 per lembar saham per hari kita per tanggal ex dividend date. Ya. Sampai kemudian dia mencapai kesetimbangan lagi untuk harganya kembali ke $10. Jadi biasanya ketika dividen itu dibayarkan, maka harga sahamnya dia turun sebesar pembayaran dividen tersebut. Misalkan harga sahamnya harga saham Mandiri misalkan 15.000. 15.000 Mandiri misal. Dividen dibayarkan misalkan Rp1.000. Maka ketika ex dividend date itu harga saham Mandiri biasanya turun ke 14.000. Ya. Nah, mereka mengalami price drop ketika dividennya dibayarkan. Sampai dengan nanti dia mencapai kesetimbangan baru kembali lagi ke 15.000. So that is the price behavior atau price behavior. Ya. Dalam masa dividend payment.
Any questions? Okay. Now, does dividend policy matters? Apakah kebijakan dividen ini penting gitu ya? Dividends itu matter, penting. Karena the value of the stocks, harga saham is based on present value dari expected future dividends. Harga saham ditentukan dari present value atas expected future dividends. Nah, jadi sekarang misalkan dividends-nya berapa? Terus ingat capital pricing model 1 plus R pangkat 1 ya. Ini adalah nilai saham ya, stocks ya, stocks value. Nah, ditambah dividends 2 per 1 plus R pangkat 2 ya, plus bla bla bla. Jadi the present value of the dividends adalah P0 ya, atau price ya, price dari saham adalah present value dari dividends. Berapa dividends per share ya. Nah, jadi kalau misalkan contohnya misalkan harga saham sama dengan kalau kita bayar $110 dengan capital asset pricing model adalah 1 per 1 10%, ditambah misalkan ini adalah di kuartal pertama, kuartal kedua dapat $89 dibagi 1 per 1 pangkat 2, ditambah ini adalah untuk semester ya, semester pertama, semester kedua, maka berapakah nilainya? Nah, ini menjadi nilai saham karena berdasarkan present value dari dividen yang dibayarkan. Oke. Tetapi dividend policy may not matter. Policy sih may not matter, but dividend does matter. Tapi policy-nya may not matter. Yaitu dividend policy merupakan decision to pay dividend ya, versus retaining funds to reinvest in the firm. Jadi kadang-kadang ada perusahaan yang dia memutuskan untuk tidak membayarkan dividends karena dia ingin mempertahankannya di dalam return earning. Udah, kita tahun ini kita nggak bayar dividen, ya, itu policy. Ya. Jadi dividennya ada tapi nggak dibayarkan, dimasukkan ke dalam return earning. Seperti itu. In theory, if the firm reinvests capital now, it will grow and can pay higher dividend in the future. Jadi ekspektasinya seperti itu. Ya udah, nggak apa-apa kalau Anda mau taruh di return earning untuk Anda investasi beli lahan, beli kebun, beli mesin, beli pabrik. Jadi kita dividen kita tidak dibayarkan untuk kepentingan tersebut. Oke, dengan harapan dividen di masa depan dia better ya, will grow di masa depan. Sebagai kompensasi kepada return dividen yang tidak dibayarkan pada masa ini. Oke. Sampai segini ada pertanyaan? Arasto. Jadi Ya, oke, Ilham. untuk haknya stockholder itu kalau misalkan di sini kan bilangnya dividen policy Ilham, meter ya. kalau kita bertanya open cam ya. Oke, Pak. Jadi kalau teman-teman ada yang bertanya gitu ya, saya minta open cam supaya kita ngobrolnya asik, nggak kayak ngobrol sama tembok ya.
Ya Pak Jerry, Ya. kalau kalau untuk haknya dari stockholder ini terhadap policy ya, misalkan ini si perusahaan itu tidak mengeluarkan dividen yang sudah dijanjikan ya. Nah, si perusahaan ini harus kayak gimana ya ke stockholder? Apakah ada pemberitahuan sebelumnya atau ya ibaratnya ada suatu perjanjian baru seperti itu? Perilakunya seperti apa Pak? Oke, jadi kalau perusahaan tidak mau membayarkan dividen ya, Ilham. Begitu ya? Ya betul. Oke. Kalau perusahaan tidak mau membayarkan dividen, dia ingin mempertahankan ke dalam return earning, dia perlu mendapatkan persetujuan dari pemegang saham. Ada rapat umum pemegang saham. Karena ada dua kemungkinan. Orang berpikir ada dua. Pertama, kalau Anda nggak bayar dividen, berarti perusahaan lagi kesulitan keuangan gitu kan. Jadi cukup memberikan gambaran yang buruk kepada perusahaan. Kebayang nggak? Lu beli saham, terus lu nggak dibayar dividen. Artinya ini perusahaan bisa saja dia chapter 11 kan, atau mendekati chapter mengalami financial distress. Dekat. Ya. Nah, itu juga memberikan kesan yang buruk kepada market. Jadi orang nggak berani beli saham. Ya dong? Orang nggak berani beli sahamnya. Nah, itu juga menjadi pertimbangan bagi companies. Biasanya companies akan menghindari hal ini. Dia akan menghindari hal ini karena memberikan kesan negatif kepada market. Tapi kalau memang keadaannya memang mengalami financial distress dan company ingin hutangnya banyak, misalnya hutangnya banyak, ya udah kita tahun ini nggak bayar dividen dulu deh, kita mau fokus bayar utang, kan jelas juga gitu ya. Nah, nanti perusahaan dia bicara ke rapat umum pemegang saham, guys, kita lagi banyak utang untuk tahun ini, untuk mempertahankan operasi, kita minta izin tidak bayar dividen ya, karena kita mau bayar utang. Kebayang ya maksudnya? Jadi si rapat umum pemegang saham kemudian mereka menyatakan, oke, kami setuju. Kita tahun ini, bulan ini, semester ini kita nggak bayar dividen dulu. Lu selesaiin utang lu biar company-nya sustain. Allah. Supaya company-nya tetap sustain, jangan sampai dia mengalami financial distress. So ada negosiasi di situ, Irham, supaya pemegang saham memahami apa yang terjadi. Kebayang? Ya, kebayang Pak. Oke, good. Alright. Ada lagi yang ingin tanyakan yang lain? Oke, sip. Nah, ini adalah illustration. Ya. Consider a firm yang mereka membayarkan dividennya, ya, $10.000 setahun untuk the next 2 years, atau bisa membayarkan 9.000 tahun ini, reinvest 1.000 di perusahaan dan pay sebentar ya, saya lihat. Oke. Ini dia hitungannya nggak disebutkan nih, cuma langsung aja. Oke. Oke, kita skip dulu di sini karena dia nggak dimasukkan rumusnya ya. Oke. Nah, kemudian berikut adalah low payout list. Nah, ini yang terkait pertanyaannya Irham tadi ini. Jadi, mengapa low payout be desirable? Kenapa kita kalau pembayaran dividen itu rendah, itu menjadi desirable? Nah, individu yang berada di upper income
itu biasanya lebih suka low dividends payout, yang dia bayar dividennya kecil. Ya. Nah, dibandingkan dalam upaya untuk mendapatkan higher capital gain, ya, higher capital gain. Kenapa? Karena di upper income, begitu mereka menerima dividen, mereka langsung immediately dapat tax. Karena dividennya di payout dia kena tax. Ya. Dibandingkan, jadi kita dibandingkan dengan yang dividennya kecil, ya kan? Kemudian return earningnya dibesarin supaya mereka berharap expecting kepada capital gain kalau dia jual saham. Kalau dia jual saham, dia tidak kena pajak. Jadi kalau kita transaksi saham itu tidak dikenakan pajak. Jual beli saham tidak dikenakan pajak. Namun kalau kita terima dividen, dia dikenakan pajak. Ya. Jadi upper income usually mereka more prefer untuk mendapatkan capital gain instead of high dividend. Kemudian, kenapa low payout juga desirable? Flotation cost. Low payout, ya, itu menurunkan capital yang perlu di raise. Ya. Jadi kalau misalkan dia butuh dana, kalau dia nggak ada return earningnya rendah, maka dia perlu ajukan pinjaman, ya kan? Perlu capital, ya perlu pinjam loan ke bank untuk mendapatkan pinjaman. Tapi kalau return earningnya besar, mereka nggak perlu pinjaman, mereka bisa menggunakan return earning untuk project mereka. Ya, sehingga itu menurunkan kepada biaya floating rate, interest rate-nya dia. Ya, interest rate-nya dia bisa diturunkan karena return earning-nya cukup untuk investment. Ya, sehingga low payout dividend itu desirable. Yang ketiga, dividend restriction. Ya. Jadi ketika seseorang mengajukan pinjaman, biasanya ada kontrak yang mana mereka minta sebagai pihak pertama yang diutamakan. Jadi kalau misalkan bayar bunga, mereka kalau ada pembayaran antara dividen dan bunga, mereka minta bunga bank didahulukan. Sehingga kontrak-kontrak dengan bank tersebut memberikan limit kepada percentage of income yang dapat dibayarkan sebagai dividen. Jadi dari income ini 40% itu digunakan untuk installment kepada bank. Ya, misalkan pendapatan perusahaan itu 1 juta dolar, maka 400 ribu dolarnya itu maksimum bisa dipakai untuk pinjaman bank. Mereka sehingga ini memberikan limit kepada income perusahaan yang mana biasanya dia 10% dari 1 juta adalah 100 ribu, dia bayarkan sebagai dividen. Instead of 100 ribu, sekarang dia hanya bisa membayar dari 600. Jadi cuma bisa 60 ribu dolar dibayarkan sebagai dividen. Karena 40%-nya sebagai debt to service ratio kepada income, 40%-nya sudah dikunci untuk membayar kepada installment. Nah, sehingga inilah mengapa low payout itu preferable di kalangan companies. Any questions terkait low payout?
Kapis? Contoh, Pak. Oke. Nah, kemudian ada juga segolongan lain yang mereka lebih prefer kepada high payout. High payout, please. Gitu ya. Kenapa kelompok ini dia lebih ingin kepada high payout? Ya. Nah, ini terutama sekali kepada kepemilikan saham oleh individual, ya, seperti retirees, pensiunan. Yang mana para pensiunan ini dia mengandalkan kepada hidupnya dari apa? Deposito. Ya, ada tuh teman saya, orang tuanya itu dia membiayai sekolah anak-anaknya cuma dari bunga deposito. Ya, bunga deposito. Dia naruh uang deposito 2 miliar misalkan. Ya, ngarepin bunganya aja tiap bulan untuk uang sekolah anak, buat ini, buat itu, buat ini, buat itu. Jadi dia betul-betul mengandalkan bunga. Nah, kalau high payout ini dia mengandalkan kepada dividen. Nah, tiap 4 bulan tuh dia tungguin tuh dividennya untuk membayar kebutuhan-kebutuhan rumah tangga. Dia misalkan pegang saham Telkom, ya dia pegang blue chips aja deh. Telkom aja lah, udahlah. Saya cuma megang Telkom aja dan berharap kepada dividennya aja terus nih sekali 4 bulan buat beli ini, beli itu, beli ini, beli itu. Jadi dia ekspektasinya kepada dividen sekali sebagai current income. Jadi dia menjadikan dividen sebagai income. Nah, untuk orang-orang seperti ini, para pensiunan ini, mereka berharap kepada high payout. Ya. Kemudian juga ada groups yang prohibited, ya, from spending the principal. Nah, jadi dia adalah grup-grup yang dia nggak mau make, yang nggak mau jual saham gitu. Jadi dia cuma simpen untuk jangka panjang gitu ya. Jadi mereka nggak mau ngutak-ngutik saham lah. Jadi kalau mau dia beli gitu ya, nggak pernah jual. Jadi dia sangat berharap sekali kepada high payout dari dividen. Oke. Kemudian uncertainty resolution. Mereka ingin high payout karena siapa yang jamin tahun depan kondisi bagus? Jangan-jangan tahun depan COVID. Jangan-jangan tahun depan perang. Jadi kalau kita payout kita rendah, dividen kita, iya kalau tahun depan kondisi aman. Kalau kondisi tahun depan udah kiamat gimana? Ya kan? Kita udah ketemu di padang mahsyar gimana? Ya, duitnya kita nggak dapat kata dia kan. Nah, ada uncertainty kepada masa depan. Jadi mereka tidak ada garansi bagi mereka bahwasanya di masa depan akan menerima higher dividends. No guarantee. So I want high dividends right now. Nah, benar juga sih ya. Kalau dulu kita pas sebelum COVID dividennya kecil, pas COVID nggak ada dividen malah kan. Malah jadinya zong gitu ya, kena COVID, perang Ukraina, terus JHT nggak bisa didapetin, ya, dan segala macam. Nah, ada uncertainty di masa depan. Tiba-tiba solar nggak beredar, sekarang mobil-mobil pada dijualin semua tuh yang mobil solar. Ada uncertainty kan? Nah, jadi ekonomi biaya mahal, solar nggak ada. Solar pun ada cuma Dex yang 13.000. Jadi sekarang mobil-mobil SUV mahal itu pada dijual-jualin karena nggak sanggup beli Dex 13.000 per liter. Mendingan mereka
ganti mobil bensin gitu ya. Ada uncertainty, di mana kita bisa ngebayangin bahwasanya solar hilang dari pasaran. Jadi we don't know what is going to happen. Jadi high payout, please. Nah, itu tuh ya, uncertainty. Kemudian tax, ya. Dividend exclusion for corporation. Tax exempt investor don't have to worry about differential treatment between dividend and capital gains. Ya, jadi memang untuk korporasi ada corporate tax ya. Tapi bagi individu mereka tidak ada isu di situ. Ya. Tidak ada issues. Nah, sehingga mereka berpikir gua nggak kena pajak ini, ya kan? Tolong dong bayarin dividennya yang besar kayak gitu ya. So, there is why people asking for high payout dividend. Any questions? Silakan. Hai Diri. Yes, Devanda. Malam, Pak. Ya, malam. Open saya- cam, open cam. Sudah Pak. Oke. Apa sudah terlihat Pak? Sudah. Saya ingin menanyakan ada satu hal yang menarik saya lihat dari artikel beberapa hari yang lalu Pak. Ya. Saya lihat ada mumpung tentang dividen ini, saya lihat ada sebuah strategi yang namanya dividend capture strategi returns. Jadi strategi itu adalah strategi di mana pada saat seorang investor membeli saham pada saat sebelum dividen itu terbayar. Jadi dividen investor membeli saham sebelum dividennya dibayarkan. Sebelum dividennya dibayar. Ya, betul sekali itu, memang begitu yang betul. Terus? Kalau seandainya pada saat kita nge-keep dividennya itu Pak, kita nge-keep sahamnya itu Pak, pada saat ingin menjual, jika harga stok itu turun, apa yang harus dilakukan Pak? Apakah kita harus menunggu sampai tanggal beli kita lagi di periode berikutnya, atau bagaimana Pak? Oke, yang pertama adalah fenomena orang beli saham ketika dividennya mau dibayarkan. Iya Pak. Nah, Telkom kapan jadwal record date mereka untuk dividen? Tanggal 10, berarti tanggal 8 harus sudah punya saham. Tanggal 7 gue beli di saham Telkom, borong. Tes. Ya kan? Nah, itu adalah fenomena ya. Karena memang dia dicatat sebagai pemegang saham. Ketika dia membeli saham dan dia tercatat sebagai pemegang saham, maka dividen dibayarkan. Dan dividen itu tidak dibayarkan Anda berapa lama Anda pegang sahamnya, tidak. Dia itu belah semangka. Begitu tanggal 28 potong semangka, siapa yang pegang sahamnya? Jadi dia melihat di tanggal itu siapa aja yang pegang. Itu dia bayarkan sahamnya. Jadi itu adalah sebuah strategi investasi. Ya. Kemudian pertanyaan kedua, kalau sahamnya turun, sementara dia pemain jangka panjang gitu ya? Iya, betul Pak. Sementara dia pemain jangka panjang, apa yang harus dilakukan? Nah, ingat materi kita minggu lalu yang saya bilang, apakah saham ini mendapat? Nah, tugas Anda yang CAPM, Ya, Pak. apakah saham ini dia mendapatkan mendapatkan beta di atas market, ya kan? Betul. Dalam industrinya atau lintas industri. Kalau secara market betanya dia ternyata 2,1. Oke, berarti dia di atas market. Ya kan? Kalau dia betanya 0,7 di bawah market, ngapain lu beli sahamnya kan? Di bawah IHSG gitu kan? Kebayang nggak, Iya. Deva? Bukan selection yang tepat ya Pak. Nah, maksud saya adalah
kapan kita harus beli, kapan kita harus jual. Kalau dia di dalam kondisi COVID, nah ini kan assignment Anda. Iya. Ketika kondisi COVID, ini beta 0,8, ini beta 2,1. Tentu Anda memilih saham yang memberikan beta yang lebih tinggi kepada Anda. Kalau dia jadi dia mendapatkan negatif externalities dari kondisi COVID karena dia di bawah IHSG. Ya. Ada juga yang dia di atas IHSG tinggi. Kemudian Anda juga bisa banding-bandingkan kan antar saham kan? Nah, antar saham antara betanya Mandiri terhadap Telkom tinggian mana nih? Misalkan Telkom sama dengan 1,2 dari Mandiri, maka lebih mending kita beli Telkom daripada Mandiri kan? Karena CAPM-nya ya betanya lebih tinggi Telkom daripada Mandiri. Jadi antara Anda menggunakan CAPM ini bisa dari sisi IHSG terhadap saham atau acuan Anda kepada saham yang lain kepada saham yang lain, saham A kepada saham B. Untuk melihat mana yang lebih memberikan potensial profit antara saham A kepada saham B. Kebayang Deva? Kebayang Pak. Berarti dari awal saat kita menentukan pemilihan mana yang mau kita beli sahamnya, sudah awalnya dari situ ya Pak ya? Yes. Jangan semerta-merta bicara saya investor jangka panjang. Kondisi COVID, kondisi nggak COVID, ya kita negatif. Bobrok juga Pak, betul Pak. Zong kita tiba-tiba suspend kan? Udah 50 kan? Kayak misalkan saham Waskita Karya. Berapa saham Waskita Karya sekarang? Hancur kacau balau kan? Hancur Pak. Berapa sahamnya BTN? Hancur. Nah, kita kemarin beli saham BTN, kan sekarang sahamnya BTN hancur. Berapa harga saham apa itu? MAP hancur. Saham Bluebird hancur. Kalau Anda ingin, oke, saya betul-betul loyal kepada Bluebird, saya akan tunggu sampai Bluebird kembali mencapai angka yang awal sebelum COVID. Ya tunggu aja. Belum tahu kapan tapi. Belum tahu kapan, ya kan? Nah, betul Pak. Seperti itu. Mendingan saham Bluebird dijual, kemudian diinvestasikan kepada saham yang mau naik. Misalkan taruh di Telkom, taruh di XL, ya seperti itu. Jadi ini saham-saham yang betanya lagi naik mendapatkan positif externalities dari kondisi COVID. Dia di atas market. Siapa yang market mover sekarang? Jadi kita dalam kondisi COVID, saham mana yang menjadi market mover? Kebayang, Deva? Kebayang sekali Pak. Terima kasih Pak. Good questions ya. Good. Berikut ada yang ingin tanyakan? Siapa lagi yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kita lanjutkan. Kemudian dividen dan signals. Nah, di dalam dividends ya ada signal-signal yang diberikan oleh alam kepada kita. Yang pertama disebut dengan asymmetric information. Oke. Asymmetric information yaitu di mana managers memiliki more information mengenai kesehatan dari perusahaan dibandingkan dengan investor. Ada asimetrik, informasi yang asimetrik, ya, di mana para managers dia memiliki informasi terhadap apa yang sebenarnya terjadi di dalam perusahaan. Ya. Jadi kalau kita melihat, oh, direktur utamanya dia jual saham. Direktur utamanya Mandiri jual saham. Berarti ada sesuatu yang terjadi di dalam perusahaan, laporan keuangannya. Artinya ada kemungkinan nih sahamnya bakal turun nih. Di mana
ternyata memang setelah laporan keuangan keluar, sahamnya jatuh. Kayak BTN misalkan. Ternyata BTN mendapatkan negatif externalities dari COVID. Seminggu sebelum laporan keuangan diterbitkan, para BOD udah pada jual saham. Nah, itu mereka karena mendapatkan informasi dalam, ya, insider trading di dalam. Disebut dengan asymmetric information. Ya. Jadi Anda tinggal lihat aja financial behavior dari pemilik perusahaan. Karena dialah yang paling tahu ini perusahaan lagi menghadapi kendala apa. Dia yang tahu utangnya jatuh tempo kapan, sanggup bayar apa enggak. Kemudian changes in dividends convey information. Perubahan-perubahan di dalam pembayaran dividen itu menunjukkan sesuatu. Misalkan ketika dividen bertambah. Kalau di dalam COVID-19, tiba-tiba perusahaan menambah dividen. Itu berarti manajemennya bilis bahwasanya mereka bisa bertahan di dalam kondisi COVID. Malah kondisi COVID mereka bayar dividen lebih besar, seperti Telkomsel. Ya. Seperti perusahaan-perusahaan ICT ya, Information Communication Technology, Internet Communication Technology, penyedia-penyedia Internet Communication Technology, Telkom, XL, ya, Indosat. Dalam kondisi COVID mereka itu gain profit gede banget. Karena semua orang butuh itu gitu untuk bertahan bisnisnya. Kemudian ketika dividen itu meningkat, ada ekspektasi kepada higher future investment, itu meningkatkan kepada present value dari harga saham. Ya, karena jadi kalau kita pengen meningkatkan harga saham, ingat tadi harga saham adalah present value dari pembayaran dividen. Jadi kalau dividennya naik, sahamnya juga gimana? Juga naik. Itu memberikan signal kepada healthy and growing firm. Salah satu cara meningkatkan harga saham adalah juga dengan meningkatkan dividen. Karena harga saham juga ditentukan lagi, bisa menentukan harga saham bisa dengan pendekatan present value dari future dividend. Kemudian kalau pembayaran dividennya turun, ini memberikan signal bahwasanya perusahaan itu no longer sustain, nggak kuat gitu. Ya. Atau perusahaan itu tidak sanggup kepada standar pembayaran dividen saat ini. Artinya mengalami financial distress. Kalau dividen turun, itu mengalami financial distress. Dan ekspektasi kepada kemungkinan turunnya harga dividen memberikan kemungkinan kepada penurunan harga saham. Karena harga saham adalah present value dari future dividend. Dan ini menunjukkan signal bahwasanya perusahaan mengalami kesulitan keuangan, financial distress. Inilah hal-hal yang menjadi kunci di dalam menentukan apakah dividennya mau dinaikkan atau diturunkan. Questions? Kholas? Jami'an? Apa jawabannya kalau pertanyaannya kholas jami'an? Kalau paham, fahimna. Kalau tidak paham, la apa ya? La targib, la tarhib. Saya lupa. Saya juga lupa. Saya juga lupa. La tidak paham, not understand. La fahimna, mengerti. La tarhib. Saya lupa lagi, kenapa saya lupa ya? Oke, no worries. Oke, tidak ada yang tanya ya. Oke. Next kita masuk ke dalam
clientele effect. Nah, clientele effect adalah suatu kenyataan empiris bahwasanya harga saham atau bahwasanya financial behavior dari group of people terhadap pembelian stocks itu based on kepada dividen, ya, dan kepada pajak. Jadi orang beli saham itu karena dividennya. Nah, itu adalah financial behavior dari individu maupun grup. Nah, some investor, ya, ada yang memiliki financial behavior yang dia pengen kepada low dividend payout. Nah, tadi nih, ada yang demennya dia yang low dividend, ya, dan dia cuma beli company, dan dia cuma akan beli stok di company-company yang memberikan low dividend payout, ya. Tapi ada juga some investor yang prefer kepada high dividend payout dan hanya beli saham di company-company yang memberikan high dividend payout tersebut. Nah, oke, jadi ini menjadi perbedaan desire, ya, berdasarkan dividends. Sehingga ketika perusahaan menentukan dia mau pakai dividend policy yang mana, dia harus melihat dia mentargetkan kepada cluster yang mana. Apakah Anda mentargetkan kepada orang-orang yang preference-nya kepada low dividends, atau Anda mentargetkan penjualan Anda kepada orang-orang yang preference-nya high dividends. Ya. Misalkan kalau dari populasi market saat ini, di mana 40%-nya dia preference-nya kepada high dividends, ya, dan 60%-nya dia kepada low dividends. Populasi ya, 40% dia pengen high dividends, 60% prefer kepada low dividends. Anda mau tawarkan low dividends atau high dividends? Policy Anda bagaimana? Low dividends. Low dividends, oke. Tetapi yang high dividends 40% ini dari populasi ini, volume pembelian mereka 60% atau 80%. 80% mereka volume transaksi mereka. Sementara yang 60% yang low dividend ini volumenya cuma 20%. Anda pilih yang mana? Jadi saya gambarkan ya sini ya. Ini adalah market. Ini adalah orang. Di mana 40%-nya dia sukanya high dan 60%-nya dia sukanya low. Tetapi yang 40% ini volume transaksinya dia 80%. Yang di sini 20%. Anda lebih suka yang mana? Anda akan memutuskan mana? High dividend atau yang low dividend? Kalau pasarnya kayak gini ya Higher crowd, Pak. Jadi dia lebih money intensif ya? Iya.
Jadi lebih intens kan ya intens, jadinya. karena dia punya 80% dari uang beredar. Iya. Jadi Anda juga di dalam clientele effect ini Anda harus melihat where is the money gitu. Bukan where is the people, people-nya 40%, tapi money-nya 80 gitu. Ya. So, artinya kalau Anda mau transaksi Anda tinggi, ya Anda harus ke sini, ke high dividends, karena mereka yang memiliki 80% dari volume transaksi. So, this is what we call clientele effect. Ya, Anda dalam menentukan policy harus lihat kliennya ada di mana. Nah, kliennya ada di mana. Dan ketika kliennya ada di high dividends, maka Anda harus pikirkan bagaimana perusahaan bisa satisfy needs mereka. Ini needs-nya kan? Anda harus men-serve kepada needs-nya dari your customer. Your customer needs-nya adalah high dividends, ya oke. Beda lagi kalau Anda needs dari customer Anda adalah yang low dividend. Nah, maka lihat dulu mereka mana yang menjadi menjadi target dari Anda. Kalau Anda mentargetkan yang 20, ya udah kasih aja low dividends. Kalau target Anda yang 80, ya kasih high dividends. Tapi ini bisa terbalik ya, nggak mesti kayak begini dia komposisinya kan. Bisa terbalik, jangan-jangan yang 40 itu 20, yang 60 80. Ya, tergantung market ya. Ini yang disebut dengan clientele effect. Any questions? So far so good? Sebut Pak. Oke. Nah, bagaimana implikasi dari clientele effect? What do you think will happen kalau sebuah perusahaan change its policy dari yang high payout to low payout? Apa yang akan terjadi? Anda bisa jawab? Ayo, pikirin. Kira-kira apa yang akan terjadi kalau Anda rubah tuh? Kita tiba-tiba rubah strategi dari high payout ke low payout. Dari high ke low, Pak. Apa yang terjadi? Potensi kehilangan investornya besar, Pak. Seperti apa tuh potensi kehilangannya? Misalnya balik ke potensial marketing tadi. Seandainya perusahaan itu yang menggunakan high payout itu seperti tadi posisinya ya 80%. Begitu berubah jadi low, ada kemungkinan berkurang transaksinya, Pak. Jadi investor-investor yang pangsa pasarnya besar di 80% itu berkurang. Ya, jadi ada shifting ya. Ada shifting. Ada Betul, Pak. shifting dari yang individu yang ekspektasinya yang high menjadi didominasi yang sekarang yang ekspektasinya yang low. Jadi ada shifting customer, shifting stockholders. Ya, jadi ada shifting. Ini pada jual, ini pada beli kan? Nah, oke. Good. Jadi itulah yang terjadi. Begitu juga ketika kita dari low to high payout. Ada shifting tuh dari yang needs and wants-nya adalah low, begitu dikasih high, dia pada jual saham. Ya kan? Tapi yang high demanding high dividend, mereka bakal beli. Jadi ada itulah implikasinya berdasarkan clientele effect. If this is the case, does dividend policy matter? Apakah dividend policy ini matter sekarang? Apakah dividend policy ini matter? May not matter, ya. Karena in theory kalau kita
rubah strategi, ya dananya segitu juga, ya. Tapi pemiliknya bertukar. Nah, jadi ada shifting terhadap individuals. Ada individuals yang demanding high, dia bakal jual, yang demandingnya low bakal beli. Jadi dividend policy may not matter karena terjadi pertukaran kepada shifting kepada populasi. Alright. Next kita masuk kepada stock repurchase. Nah, stock repurchase. Jadi stock repurchase adalah pembelian ulang kepada stocks oleh perusahaan, ya, di mana dia membeli kembali saham-saham milik dia yang sudah dilempar ke market, ya, atau juga bisa disebut juga dengan buyback. Buyback. Jadi dia buyback kembali saham-saham dia yang dimiliki oleh pasar. Nah, repurchase ini sekarang semakin populer, ya. Kemarin pas lagi saham pada jatuh, banyak perusahaan dia repurchase, buyback. Dia punya saham. Ya. Sering ketika terjadi resesi segala macam, saham turun, perusahaan itu berusaha untuk buyback dia punya saham. Nah, pendekatan repurchase ini juga menjadi semacam cash dividend. Cash dividend. Jadi company dia membeli sahamnya itu dia berupa tender offer, ya, di mana company states a purchase price dan desired number of shares, kemudian dia buy stocks in the open market, ya, open market. Kemudian similar to cash dividend, that it return cash from the firm to the stockholders, ya. Cash dividend, okay. Similar to cash dividend in that it return cash from the firm to the stockholders. Kenapa? Jadi ketika dia repurchase dia punya stocks, repurchase, maka jumlah saham yang beredar kan turun. Ya. Sebelumnya saham yang beredar ada 10. Kemudian yang 2 dia beli tinggal 8. Ya. Nah, faktor pembagi kepada jumlah daripada untuk earning per share-nya, earnings net income dibagi jumlah saham kan. Ketika pembaginya 10, tentu sahamnya nilai IPS-nya jadi turun kan. Ketika dia naik jadi turun menjadi 8, IPS-nya kan naik. Sehingga ini menjadi kenaikan dari harga saham ini menjadi similar kepada cash dividend. Ya. Jadi harga sahamnya menjadi naik ketika dia repurchase dia punya stocks. Ya. Nah, ini disebut dengan stock repurchase. Apa implikasinya? Faktor pembagi dari jumlah saham yang beredar menjadi berkurang, sehingga berimplikasi kepada peningkatan saham. Ya. Tapi bisa juga dia pendekatannya adalah perusahaan tidak membayarkan dividen. Ya. Namun dividen tersebut digunakan untuk repurchase
kepada saham yang beredar. Sehingga capital gain yang dimiliki oleh pemegang saham menjadi meningkat. Karena dari jumlah saham yang beredar 30% dibeli ulang, repurchase, tinggal 70% meningkatkan nilai sahamnya, ya, menjadi lebih mahal dan memberikan potensial gain kepada company, di mana earning per share terjadi peningkatan, ya. Sehingga stock repurchase ujung-ujungnya adalah meningkatkan earning per share (EPS). Ya. Nah, itu yang dimaksudkan kepada implikasi daripada stock repurchase. Jadi dia stock repurchase, kemudian jumlah saham yang beredarnya dia turun, ya. Earning per share adalah net income dibagi jumlah saham yang beredar. Karena jumlah saham yang beredar turun, maka earning per share-nya dia naik. Oke, itu yang dimaksud dengan stock repurchase. Any questions? Ya, Pak Jerry. ya Deva. Ilham. Duluan Pak Ram. Duluan silakan Bang. Oke. Kalau melihat dari EPS-nya ini yang naik turun, berarti jumlah keuntungan ini kan yang diberikan perusahaan itu berpengaruh ya Pak ya terhadap bagian dividen ya. Karena jumlah sahamnya kan yang di luar itu ada berapa, yang dimiliki perusahaan firm itu berapa. Nah pertanyaannya, apa sih jumlah persen stok yang bisa kita jual ke halayak, berapa yang harus kita keep, biar istilahnya kalau sebenarnya fenomena buyback ini bagus apa enggak sih gitu kan. Terus berapa sih harusnya, berapa persen sih jumlah stok yang harus kita punya di perusahaan kita sendiri gitu Pak. Oke. Jadi kalau Anda ingin menentukan arah perusahaan, Anda ingin tetap menentukan kepada policy perusahaan, maka Anda harus bisa mempertahankan jumlah saham dominan. Karena di RUPS Anda mewakili pemilik dominan ya. Misalkan sahamnya 50% dimiliki pemerintah. Maka pemerintah punya hak untuk mengatakan bayar dividen, tidak bayar dividen, itu pemerintah punya hak. Policy. Atau merubah susunan board of director, pemerintah punya hak. Ini nggak bagus nih, pecat, ganti yang lain board of directornya. Karena sahamnya mayoritas dimiliki pemerintah. Tetapi kalau Anda melepaskan seluruh saham ke publik, misalkan sahamnya Mandiri nih, dilepas ke publik 100%. Kemudian saham tersebut dibeli BRI. BRI beli saham mayoritas 50%, sahamnya Mandiri. Atau misalkan bank yang lain lah, bank Citibank gitu. Citibank borong saham Mandiri 50%. Nanti Citibank bisa taruh orang-orangnya dia di Mandiri. Jadi dia bisa merubah struktur organisasi. Karena gue pemegang saham mayoritas, kata dia. Dengan tanda kutip, ini perusahaan-perusahaan gue. Jadi istilahnya ada semacam take over. Bahkan mereka bisa mengambil keputusan untuk kembali memprivatkan perusahaannya. Udah, stop, gak usah publik-publikan lagi. Kita kembali ke private company, jadi PT privat aja, perseroan terbatas yang sifatnya private, tidak publik. Itu pun bisa. Kalau sahamnya dia mayoritas dimiliki oleh perusahaan itu, ya, sehingga perusahaan itu dia bisa berkehendak sesuka mereka. Nah, itulah yang menjadi kendala ya, kalau kita mau lepaskan sahamnya
100% ke pasar. Karena artinya kita ada kemungkinan nanti bisa di hostile takeover. Hostile takeover itu berarti takeover secara paksa dengan cara menjajah kepemilikan saham. Kebayang ya, Ham? Ya, berarti hostile takeover ya istilahnya ya. Kalau misalkan berarti si pemilik saham mayoritas dia istilahnya punya hak politis yang lebih besar ya untuk menentukan ini mau seperti apa ya. Dia bisa ganti kebijakan, ganti direktur, ganti BOD, dia pun bisa. Jadi misalkan kita yang terjadi itu yang pernah hostile takeover itu Bang apa ya? Di hostile takeover, jadi dia kemudian diprivatkan. Jadi dia berhenti listing, kemudian jadi private company lagi. Dan itu dimiliki oleh perusahaan itu karena sahamnya udah dimiliki, misalkan kayak bank ini, misalkan Bank Bukopin. Bank Bukopin sahamnya dibeli semua oleh Kokmin Bank. Ya kan? Sekarang namanya udah jadi Kokmin Bank. Udah hilang tuh nama Bukopin. Namanya sekarang udah Kokmin Bank karena penjajahan dimulai dari kepemilikan saham. Jadi kalau 100% sahamnya dimiliki oleh market, akibatnya kapanpun itu perusahaan bisa di take over. Ada yang jual, beli 100% kan kita punya sahamnya kan, ya udah jadi punya Kokmin Bank itu bank, dan dia berhak semua aset-asetnya kan. Kecuali kalau dia 40% pemerintah, walaupun dia punya sahamnya 30%, tapi pemerintah punya suara 40%. Pemerintah masih punya kontrol untuk mengatur Bank Bukopin. Dan dalam hal ini 100% ternyata dibeli oleh Kokmin Bank. Selesai itu Bukopin. Kebayang ya? Baik, Pak. Oke. Tadi yang siapa Oke, tadi? Pak. Deva, silakan Deva. Deva, lanjut Dev. Iya Pak. Baik, Mas Irham. Sedikit aja Pak, itu kan yang tentang tender offer. Itu di situ kan tertulis company states a purchase price and a desired number of shares. Dan maksudnya di sini itu company itu sendiri mereka menetapkan harga pembelian gitu Pak. Apakah itu di luar harga saham di pasar atau mereka yang menentukan sendiri pembelian itu agar mereka bisa mengembalikan saham mereka dari stockholder ke kepemilikan mereka sendiri. Oke. Jadi di dalam tender offer ini, jadi perusahaan itu dia mengumumkan kepada stockholders, kepada semua pemegang saham, bahwasanya dia bisa willing untuk beli di harga fixed number, ya, fixed number of shares di specific price. Jadi dia bisa kasih tender nih, gua bersedia beli di harga sekian, ya, untuk dengan jumlah sekian, jumlah saham sekian, gue bisa beli di sekian. Jadi ada tender gitu ya. Jadi misalkan misalkan Telkom misalkan punya saham 1 juta lembar, ya. Harga sahamnya per lembar misalkan 5.000. Terus Telkom mau buyback nih dari 1 juta saham itu, dia mau buyback 30%, 300.000 saham di harga misalkan tadi 5.000 ya, di harga 6.000 dia naikin 1.000, ya. Nah, dia naikin harga sahamnya di 6.000 untuk memancing kepada stockholders untuk menjual sahamnya di dalam dan mengikuti tender tersebut. Jadi karena kita kasih tender price itu di harga tinggi, mereka dengan willingness aja gitu untuk jual di harga untuk menjual 300.000 lembar saham kepada Telkom. Karena banyak orang nggak mau jual saham Telkom kan, karena dia mau mempertahankan, karena lagi kondisi lagi resesi, Telkom lagi bagus nih.
Ya. Tapi dikasih tender dengan harga yang lebih mahal, dia bersedia buyback karena dia punya dana untuk beli 30% dari dia punya saham. Jadi dia kasih penawaran tender di harga 6.000 per lembar saham. Itu disebut dengan tender offer. Kebayang, Deva? Kebayang Pak. Berarti untuk menarik perhatian investor-investor yang Yes. sudah punya stockholders itu, supaya mereka mau menjual, dikasih harga yang lebih tinggi supaya mereka Yes. mau mengembalikan sahamnya Pak. Iya. Oke Pak, baik Pak, Oke, jelas. good. Terima kasih Pak. Kemudian real world consideration. Stock repurchase itu memberikan kesempatan kepada investors untuk decide, ya, apakah mereka cocok dengan cash flow saat ini atau tidak, gitu ya. Dan juga asosiasinya dengan tax consequence, ya. Jadi repurchase may be desirable, ya, due to the options provided the stockholders, karena harganya lebih mahal. Nah, jadi dikasih tender offer, harganya lebih mahal, mereka bersedia jual. Jadi beli mahal nih Telkom, ya, karena orang pada nahan kan, nggak mau jual. Nah, itu considerationnya. Kemudian information content of stock repurchase. Ya, stock repurchase memberikan positive signal. Positive signal. Bahwasanya manajemen believes bahwasanya harga sekarang itu udah murah banget menurut mereka. Mereka pikir seharusnya harga sekarang 8.000. Seharusnya sekarang earning per share-nya dia dapatnya 8.000, seharusnya sekarang harga saham 8.000. Tapi harga sekarang masih 5.000. Artinya murah banget nih sahamnya. Ya. Karena mereka tahu ke depannya ini bakal bagus nih, ada proyek-proyek menunggu di depan, harga bakal naik ke 8.000 nih dalam waktu dekat. Udah deh, kita pasang repurchase, pasang tender di 6.000. Karena gue yakin harga mau ke 8.000. Proyek kita dengan A, B, C, D segala macam ini bakal meningkatkan kita punya harga saham, ya kan? Dividen bakal naik. Oke, kita repurchase deh. Akhirnya pada jual di 6.000, orang pada beli, dan kemudian harga naik ke 8.000. So ini memberikan positive signal bahwasanya manajemen believes bahwasanya cash flow ke depan bagus dan current price masih kemurahan. Kemudian tender offer juga memberikan more positive signal, ya, dibandingkan open market repurchase. Karena the company is stating a specific price. Dia pasang harga 6.000 nih. Berarti dia bakal yakin ini harga bisa 9.000, 10.000 ke depan. Jadi itu memberikan positive signal kepada market. The stock price often increases when repurchase are announced. Maka ketika dia umumkan repurchase, harga sahamnya biasanya naik. Karena market menganggap itu sebagai positive signal. Oke. Any questions? Right. Oke, ini adalah repurchase announcement ya, kurang lebih contohnya. Oke, what we know and what we don't know. Bahwasanya dividend provide information to the market. Ya, dividend provide information to the market. Ketika kita berikan peningkatan dividen, positif sentimen positif. Penurunan dividen, negatif sentimen. The firm should follow a sensible dividend policy. Ya, di mana di dalam dividend policy ini kita harus pikir juga kepada jangan karena NPV projectnya dia positif bahwasanya kita perlu bayar dividen, belum tentu, ya.
belum tentu kalau NPV itu positif kita bayar dividends. Ya. Itu bukan merupakan keharusan ya. Jadi tidak ada kewajiban kalau NPV itu positif kita bayar dividen. No. Avoid issuing stock to pay dividends. Nah, banyak orang bagaimana kita nggak ada duit nih, no money. Dalam kondisi no money dia mau bayar dividen juga, sehingga dia melakukan right offer. Jadi dia issuing stocks lagi, dia issuing lagi stok untuk bayar dividen. Nah, ya harus dihindari. Jangan seperti negara kita, untuk bayar hutang kita ngutang lagi gitu. Sama kayak perusahaan untuk bayar hutang dividen, untuk bayar dividen dia ngutang lagi. Nah, jadi kita ya harus menghindari issuing stocks dalam rangka untuk bayar dividends per se. Dan consider share repurchase ketika you have a better uses for the cash. Kalau Anda ada cash, we should consider to repurchase our shares. Ya. Karena itu akan istilahnya meningkatkan harga saham kita dan mengurangi kepada kewajiban kita kepada stakeholders, shareholders. Kemudian corporation smooth dividends. What is it all about? Corporation smooth dividends. Jadi ketika kita mengurangi dividends, itu dilihat oleh market sebagai bad news. Ya. Dan hasilnya perusahaan-perusahaan itu mungkin mengurangi atau tidak bayar dividen hanya sebagai pilihan terakhir, ya. Pilihan terakhir, ya. Sehingga perusahaan-perusahaan itu mereka dan juga dalam posisi terbalik, companies juga reluctant, agak takut dia untuk menaikkan dividends-nya, ya. Kecuali mereka yakin bahwasanya level baru dari dividen itu bisa dipertahankan. Jadi kalau misalkan Anda udah biasa nih bayar dividen $5 per lembar saham, untuk menaikkan ke 6, ke 7 gitu Anda takut gitu. Jadi ada smoothing di situ. Corporation itu dia melakukan smoothing. Jadi mereka nggak mau begini tuh bayar dividen. Mereka maunya smoothing aja. 5 gitu ya. Mereka nggak mau tuh 5, 6, 5, 7, 6, 8, 7. Mereka nggak berani. Mereka smoothing aja. Smoothing. Di-smoothing aja 5. Nah, jadi ini sebagai konsekuensi dari satu, mereka tidak tahu apa yang terjadi ke depan. Ya udahlah, kalau gue kasih 6 ntar gue nggak bisa pertahankan, turun lagi ke 4 gitu ya. Takut. Ya udahlah kita pasang di 5 aja. Nah, smoothing aja gitu. Nah, dan mereka juga takut nggak bayar dividen. Nah, jadi ya udahlah, biar kecil asal rutin gitu ya. Yalah, pokoknya biar bayar 2 gitu aja deh. Yang penting bayar gitu kan. Nah, itulah yang disebut dengan smoothing di dalam corporate, dalam aksi korporasi di dalam smoothing kepada dividends mereka. Pertanyaan, silakan. So far so good, kapish?
Untuk Okay. Untuk Pak. Okay, so putting it all together. So seringkali kita jadi di dalam putting it all together ini, aggregate payouts are massive and have increased over time. Apa maksudnya? Jadi pembayaran dividen, agregat dividen itu nilainya besar. Ya, begitu juga dengan stock repurchase. Itu juga masif nilainya. Dan saat ini juga selalu terjadi peningkatan secara gradual kepada peningkatan dividen dan kepada stock repurchase selama ini. Jadi karena apa? Karena harga saham ditentukan dari pembayaran dividen. Company smoothing, dia berusaha smoothing untuk selalu gradual menaikkan dividen agar harga sahamnya dia bisa naik. Begitu juga stock repurchase, itu juga membantu kepada peningkatan harga saham. Earning per share-nya kan bakal naik karena jumlah saham yang beredar diturunkan. Jadi agregat payout dalam hal ini adalah dividen dan stock repurchase semakin masif, ya, semakin increase over time. Yang kedua, dividends are concentrated among small number of large mature firm. Hanya sedikit perusahaan yang membayar dividends, yaitu terutama kepada perusahaan besar dan ya sidoho noise. Oke. Jadi dividends are pembayaran dividends itu lebih terkonsentrasi kepada perusahaan-perusahaan besar dan udah mature di market. Kemudian managers are reluctant to cut dividends. Ya, mereka sangat berat untuk tidak bayar dividen. Ya. Hanya apabila betul-betul udah chapter 11, betul-betul udah mendekati bankruptcy, baru mereka nggak bayar dividen. Kalau nggak, mereka akan keep on paying, ya, keep on paying, whatever the condition is. Kemudian managers smooth the dividends. Ya, karena mereka tapi smoothing untuk secara meningkat secara pelan, ya. Incrementally dia raise the dividends, but slowly, tidak hike up gitu ya, karena mereka juga ingin mempertahankan peningkatan harga saham. Dan stock price react to unanticipated changes in dividends. Ya, harga saham itu dia memang responsing kepada perubahan di dividends. Dividen naik, saham naik. Dividen turun, saham juga turun. Oke. Sebentar. Wait a second. Alright. Any questions? No questions? So far so good? so good. Alright. Alright, this is the management view of dividend policy. Yeah. Stock dividends. Yeah. Stock splits. Okay, stock splits. Oke. Di dalam stocks, kita mengenal ada yang disebut dengan stock split. Jadi, apa yang dimaksud dengan stock splits? Jadi, stock split essentially adalah
essentially adalah the same as stock dividend except expressed as ratio. Jadi kalau dia punya satu saham, dia stock split ya menjadi dua gitu ya. Satu saham menjadi dua, itu disebut dengan stock split. Tujuannya adalah to reduce the price. Kalau sebelumnya harga sahamnya dia misalkan udah ketinggian 10.000, dia melakukan stock splits dalam upaya untuk menurunkan kepada harga sahamnya ya. Nah, jadi dengan menggunakan stock split itu company dia memang bisa stock split 2-for-1 stock split. Oke. Ya, jadi dia dari satu saham dia bisa berubah jadi dua. Jadi harga sahamnya dia bisa turun ya. Itu tujuan dari stock split ini. Oke. Jadi peningkatan di dalam saham yang dimiliki oleh perusahaan yang beredar. Namun tidak merubah kepada equity dari pemilik saham. Equity tetap 10.000, tapi dari yang satu lembar jadi 2 lembar. That is stock split. Oke. Kemudian, ya, that's all. Quiz. Oke. Any questions terkait dengan dividends and dividend policy? Any questions? Oke, tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada, untuk tugas yang kemarin sudah pada kumpul belum?